Sejujurnya memang ini adalah inisiatif dari para pengurus, terutama Ibu Api nih. Ibu Api, terima kasih telah diingatkan di tengah krisis seperti ini kita masih sempat bersilaturahmi, menambah pengetahuan juga hal yang lainnya, terutama tentang pandemi COVID-19. Mohon maaf jika dari himpunan pengurus alumni sekolah bisnis masih ada yang kurang-kurang dalam apapun, karena terus terang ini bagaikan membuat candi. Satu hari ada gagasan, satu hari lalu kita deal-dealan satu hari, dan akhirnya alhamdulillah yang pertama dapat terwujud, dan ini rencananya akan dibuat seri per minggu setiap hari Jumat pagi jam 10. Untuk yang kedua nanti akan dibahas tentang strategi UMKM dalam menghadapi kondisi pandemi COVID, bagaimana peluang dan juga tantangan serta strategi lainnya bersama Ibu Dr. Ririn. Kemudian pada saat ini kami dari Himpunan Sekolah Bisnis Alumni mengaturkan permohonan maaf karena Ketua Umum HASBIPB Bapak Dr. Rudi yang juga alumni MBIPB angkatan ke-4 berhalangan untuk hadir. Mohon doanya agar kesehatan beliau senantiasa kembali seperti semula. Dan juga terima kasih kepada Sekolah Bisnis IPB. Pada kesempatan ini ada Pak Dekan, Prof. Nur Aja Masani. Mungkin sebelum kepada Ibu Api selaku narasumber yang akan membahas tentang bagaimana sih regulasi ekonomi di tengah pandemi seperti ini, apakah menjadi solusi atau bukan, terutama tentang Perpu nomor 1 tahun 2020. Pak Ajam, Prof. Ajam berkenan untuk memberikan prakata selaku Dekan Sekolah Bisnis IPB. Monggo, Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sebetulnya saya ikut bukan sebagai dekan, ini ikut sebagai anggota keluarga besar alumni juga ini. Oke, yang pertama senang sekali bisa ketemu teman-teman, ada Pak Mukhlis, ada Pak Yudianto Hasan, ada tadi Bu Eti, ada Pak Gusti Aziz, ada Pak Sufrin, ada semua satu persatu yang nggak mungkin disebut, ada pesertanya udah lebih dari 50 rasanya tadi. Pertama kita panjatkan syukur ke Allah SWT, kita semua dalam suasana sehat walafiat, mudah-mudahan akan selalu sehat dan barokah. Amin. Amin. Untuk teman-teman kita, keluarga besar kita yang sakit, sebagaimana Pak Rudi, Ketua Umum, mudah-mudahan segera bisa diberikan kesembuhan. Saya kira COVID-19 ini membuat semuanya berubah, untuk kita semuanya berubah, semua terkaget-kaget karena datang tiba-tiba, terus tiba-tiba melanda seluruh dunia, semua harus berubah. Terima kasih sekali ada inisiatif supaya di rumah nggak bosen, supaya hidup tetap bermanfaat, supaya ilmu tetap bisa barokah. Ini berbagi. Terima kasih teman-teman semua. Hari ini Bu Afi, berikutnya Bu Ririn, dan berikutnya yang lain lagi. Kita akan support penuh gitu ya. Mudah-mudahan silaturahmi bisa selalu terjalin. Kira-kira begitu. Nah, kemudian semua orang susah ini karena kondisi pandemi. Kalau kita yang dalam posisi seperti kita masih relatif beruntung, kita berbahagia karena masih bisa dengan segala yang kita miliki, kita masih bisa layak lah gitu ya, karena kita masuk mungkin kelompok dalam tanda petik 10% di atas, jadi kita masih lebih lumayan. Bagi lebih dari 50% masyarakat Indonesia, saya kira sekarang semuanya sedang susah gitu ya. Kalau dengar berita sudah parah. Pagi ini saya terima di kampung saya di Klaten, sebelahan dengan kampung saya, siang bolong perampokan luar biasa. Jadi kalau pandemi itu akan panjang, secara teori mungkin bisa sampai akhir tahun ya. Itu kayaknya sih dalam sampai akhir tahun atau tahun depan mungkin akan menjadi sangat rumit ya. Sangat sulit, jadi mudah-mudahan kita semuanya sehat, barokah, dan kalau bisa berbagi, monggo berbagi, memikirkan kiri kanan sekeliling supaya semua bisa, saya kira gitu. Nah, sekali lagi selamat berdiskusi. Saya senang sekali, saya akan ikut mendengarkan, karena ini terkait dengan regulasi teman-teman yang ada di pemerintahan, Pak Mukhlis, Bu Afi, Mas Asep Taryana yang ada di pemerintahan, mungkin lebih bisa memberikan pertimbangan terkini lah. Kalau saya kan lebih banyak di teori, jadi seperti Pak Yudianto Hasan tadi, teorinya saya tahu, tapi kenyataan di lapangan kadang-kadang beda. Saya kira itu aja.
dari saya tidak usah berpanjang lebar, kita dengerin paparannya dan kemudian kita jadikan ajang diskusi. Monggo saya kembalikan ke Kang Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terima kasih Prof. Nur Ajam, Ya. Dekan SBIPB. Nampaknya nanti kita mohon berkenan untuk memut ketika Ibu Afi selaku narasumber memaparkan. Setelah itu kita akan buka sesi diskusi, dibuat senyaman mungkin. Karena melihat dari komposisinya ada akademisi, selamat datang Pak Hartoyo, Kaprodi Sekolah Bisnis untuk Sarjana. Kemudian juga para pengusaha dari pemerintahan, tadi ada kementerian juga beberapa, kemudian juga ada mahasiswa dan yang lainnya. Silakan, seperti apa sebetulnya regulasi ekonomi di tengah pandemi COVID-19? Apakah sebuah solusi atau justru ya menjadi dinamika yang seperti bola salju? Bu Afi berkenan untuk memaparkan. Baik. Silakan Ibu Dokter. Makasih Pak Asep, Pak Nur Azam, dan rekan-rekan sekalian yang saya banggakan. Saya senang sekali hari ini dengan seri pertama ini, mudah-mudahan kita bisa berlanjut dan saling melengkapi, karena ini buat kita semua selain pengetahuan mungkin juga bermanfaat buat kita di tempat masing-masing. Baik, pertama mungkin sambil menunggu nanti Mbak Widi menyampaikan, saya sampaikan dulu beberapa hal. Yang pertama mungkin adalah bagaimana sebenarnya sebelum terjadinya ini, kita lihat pada bulan Februari itu sebenarnya kondisi ekonomi masih baik-baik saja ya. Maret pun sebenarnya masih oke-oke saja. Tapi tanggal 20 Maret itu baru mulai terjadi kondisi yang tidak normal, khususnya adalah sektor keuangan. Jadi pertama yang kelihatan sekali pada saat itu adalah sektor keuangan, di mana pada tanggal 20 itu aliran dana keluar itu sampai di atas 100 triliun. Yaitu obligasi dari asing dijual, kemudian indeks harga saham dari 6.000 jatuh sampai dengan 4.000 lebih gitu ya. Sehingga disinilah pertama kali kita melihat sektor keuangan yang terkena dampak duluan. Tetapi pada saat itu memang kebijakan bahwa Bank Indonesia bisa membeli itu juga mengamankan likuiditas daripada sektor perbankan. Itu awalnya. Sehingga ketika tanggal 20 Maret mulailah kebijakan dari sisi ini sudah ada. Oke, lanjut Mbak. Ini bisa ini kalau kita lihat ini sebagai teori aja bahwa pelaku ekonomi ini terkena dampaknya awalnya adalah dari global ya, global kena duluan, kemudian Indonesia baru sebenarnya Desember tuh sudah mulai, tetapi Indonesia baru dirasakan di bulan Maret. Jadi kalau Bapak Ibu lihat Januari Februari masih oke. Maret pun sebenarnya masih oke 20 hari, tapi 10 hari ke belakangnya sudah mulai terkena dampak yang luar biasa. Nah ini adalah mungkin kalau teori kita baru sekolah di FE pertama kali adalah ini ya. Nah ini bergeraknya, kalau ini bergerak kan ekonomi bagus, tapi pergerakan ini kemudian tiba-tiba berhenti karena kita lihat awalnya dari negara lain yang berhenti ekspor impor. Sehingga di sini juga Indonesia kena terhadap ini juga kita lihat ya dari yang tadi diterjemahkan dalam hal ini. Global kalau kita lihat di sini, kemudian domestik itu mempengaruhi sekali terhadap bukan hanya investasi dan PDB, tapi awalnya adalah ini. Ekspor impor barang tidak bergerak, itu mempengaruhi perusahaan yang tadi di gambar pertama. Yang kedua mempengaruhinya adalah konsumsi. Kenapa konsumsi? Karena kali ini yang terkena duluan dampaknya adalah justru UMKM. Berbeda dengan 98, yang terkena duluan itu adalah perusahaan-perusahaan besar, dan UMKM yang paling banyak menyerap tenaga kerja itu tidak kena dampaknya. Ya, itu saja recovery rate-nya 5 tahun Bapak Ibu tahun 98. Nah yang sekarang kalau kita lihat UMKM itu sudah terkena sejak Maret ya. Sekarang sudah mulai minta yang namanya restrukturisasi kredit karena mereka rata-rata tidak punya cadangan untuk cash flow sehingga mereka sudah mulai terkena. Nah, perusahaan itu sudah mengatakan bahwa mereka kalau sampai Juni cash flow-nya cukup. Tetapi setelah Juni mereka baru punya masalah dengan cash flow. Jadi sekarang ini sebenarnya belum apa-apa. Karena di bulan April sampai Mei ini daya tahan dari perusahaan itu masih oke. Makanya kita belum tahu kalau COVID ini selesai di bulan Juni sehingga ekonomi itu sudah bisa recovery, itu artinya perusahaan tidak masalah. Tapi kalau ini diperkirakan bisa Juni-Juli ya belum selesai, maka disitulah akan punya dampak kedua setelah UMKM gitu ya. Nah ini kalau dari gambar ini Bapak Ibu bisa kelihatan. Jadi PDB pemerintah sendiri di dalam perpunya
sudah punya asumsi baru bahwa kondisi berat itu hanya pertumbuhannya 2,3%. Sedangkan kalau sangat berat sekali itu bisa minus 0,3. Nah, artinya perusahaan atau sektor-sektor usaha sudah harus juga bikin skim-skim ketika kondisi berat dan kondisi berat sekali. Jadi harus membuat yang namanya prognosis. Nah, prognosis ini saya rasa untuk UMKM itu berat sekali untuk membuat prognosis. Ya, boro-boro prognosis. UMKM aja laporan pembukuannya aja belum sampai memikirkan masa depan, masanya hari ini ya hari ini gitu. Jadi ini memang problem berat satu dari sektor UMKM. Maka diperkirakan pengangguran itu sampai 5 juta, angka pengangguran baru ya. Belum lagi angka turunnya kelas. Jadi kelas menengah bisa turun menjadi hampir miskin bisa turun jadi miskin. Ya, kenapa? Karena sekarang dengan working from home itu otomatis orang nggak dapat lembur, nggak dapat transport, sehingga pendapatannya juga turun. Ya, jadi sebentar lagi juga akan ada problem pengurangan uang di bank, bukannya pindah tempat, tetapi orang sudah mulai makan tabungan. Nah, ini yang harus hati-hati. Makanya nanti di dalam implementasi kebijakan pemerintah dalam bansos atau yang namanya BLT itu harus segera. Karena kalau itu terlambat, maka itu akan menjadi masalah buat masyarakat kita yang turun kelas. Jadi turun kelas ini akan menjadi problem. Berikutnya, nah di dalam kebijakan kalau kita lihat itu ada 3 kebijakan yang bisa dilakukan, baik di fiskal, moneter maupun sektorial. Nah, jadi 3 ini sebenarnya harus bersamaan untuk bisa melakukan kebijakan. Nah, selama ini kalau kita perhatikan sebelum adanya Perpu, yang banyak melakukan kebijakan itu justru dari Bank Indonesia. Jadi moneternya yang selalu dilonggarkan, diperketat begitu. Tetapi sektor fiskal rasanya ruang geraknya tidak ada. Maka di dalam Perpu itu yang paling diutamakan di situ adalah permintaan dari pemerintah untuk defisit fiskalnya dibolehkan di atas 3%. Jadi selama ini undang-undang mewajibkan 3% tidak boleh lebih. Nah, di atas 3% juga tidak ditentukan. Untuk tahun 2020 itu pemerintah minta 5,07. Berarti akan ada tambahan yang cukup besar dari defisit anggaran kita. Tetapi bisa lebih dari itu. Ya, jadi mintanya di atas 3%, tapi tidak dipatok pada level berapa. Dan pemerintah di situ menyatakan mereka meminta 3% di atas itu adalah selama 3 tahun. Berarti 2020, 21 sampai 22. Nah, itu kan juga menunjukkan bahwa pemerintah masih butuh membantu untuk recovery ekonomi itu sampai dengan 3 tahun. Nah, itu adalah dari sisi fiskalnya. Yang ketiga, dari sisi fiskal, yang ada di dalam Perpu itu sendiri juga pemerintah menginginkan memberikan yang namanya PPh 21 untuk berbagai sektor, itu supaya tidak membayar selama 3 bulan. Ya. Juga dari sisi perusahaan, diberikan potongan pajak dari 25% menjadi hanya 22% sampai 2021, kemudian 2022 tinggal 20%. Itu juga salah satunya. Jadi Perpu ini sebenarnya kalau kita lihat dari sisi fiskal, salah satu yang dipikirkan oleh pemerintah adalah sektor realnya. Karena kalau kita ingat di Perpu dulu, itu selalu hanya sektor keuangan. Tetapi sektor real itu tidak menjadi fokus. Jadi di sini kalau kita lihat yang ujung sektor fiskal dan sektor real itu menjadi salah satu yang masuk di dalam Perpu ya. Termasuk diberikan anggaran sebesar 150 triliun itu adalah anggaran untuk recovery ekonomi. Jadi artinya bahwa kalau ada perusahaan yang membutuhkan modal kerja, mestinya bisa mendapatkan dari pemerintah melalui anggaran tersebut. Lanjut Mbak Widi. Nah, ini global aja bahwa sebenarnya ekonomi dunia sudah juga merevisi terus-menerus ya. Dari awalnya itu sekitar 3%, sekarang kalau kita lihat secara global itu sudah turun menjadi 3 ya, tapi itu juga akan turun lagi. Dan kalau kita lihat Bapak Ibu sampai 2021 pun akan mengalami penurunan. Jadi mereka masih akan melihat masa recovery ini masih cukup lambat. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat sebenarnya porsi daripada PDB dunia. Jadi memang kenapa Indonesia dependensi dengan negara lain? Karena Amerika itu pemegang GDP tertinggi di dunia. Jadi ada apa-apa di Amerika,
semuanya juga kena gitu ya. Nah ini pada masa sebelum COVID itu juga sudah punya problem sebenarnya di dunia terhadap PDB negara-negara besar gitu ya. Jadi ini negara besar kalau kita lihat hampir sebagian besar yang punya problem ya. Nah ini mungkin saya lewatin aja. Dukungan fiskal berbagai negara itu melakukan. Malaysia, Korea, Australia, mereka satu ada penangguhan pinjaman ya. Lalu rata-rata begitu. Kemudian penurunan suku bunga, kita juga sudah melakukan. Lalu mereka juga membantu pembayaran upah pekerja serta subsidi tagihan listrik, kita juga lakukan sekarang ya. Kemudian bantuan terhadap dunia usaha dan individu juga terhadap penundaan pajak. Jadi sebenarnya kita ini sudah meniru sebagian besar dari apa yang dilakukan oleh negara seperti Malaysia, Korea Selatan, Australia, kemudian juga lanjut Mbak, lalu juga Amerika ya. Sorry yang tadi dulu. Nah, Amerika, Jerman, Singapura, rata-rata mereka mirip sekali yang kita lakukan seperti mereka. Karena mereka juga melihat yang paling kena itu adalah UMKM dan juga rumah tangga secara drastis ya. Kalau rumah tangga itu biasanya cicilan rumah atau cicilan mobil dan motornya itu biasanya terkena. Makanya kalau kita lihat di sini bantuannya juga untuk ekonominya seperti itu, tetapi juga tidak lupa ada bantuan kesehatan yang cukup besar ya. Indonesia juga ada sekitar 75 triliun untuk bantuan dari kesehatan. Lanjut. Kemudian kita lihat Bapak Ibu, zona merahnya di mana sih sebenarnya untuk COVID ya. Ini data lama tapi yang baru pun tidak jauh berbeda. Jadi kalau kita lihat pasar di Indonesia itu sebenarnya 70% kan DKI sama Jawa dan Sumatera sebenarnya. Tapi yang paling besar Jawa dan DKI. Nah ini bisa dilihat zona merah yang terkena COVID itu adalah DKI terbesar, kemudian Jawa rata-rata. Makanya walaupun bukan zona merah, mereka tetap kena. Kenapa? Karena mereka biasanya dari Sulawesi, dari Kalimantan jualannya tetap di Jawa atau di DKI. Sehingga mereka juga punya problem. Jadi nggak bisa policy itu hanya diberikan pada zona merah saja. Tapi pada zona hijau juga dia bisa kena dampak atas zona merah karena pasar ada di zona merah itu sendiri. Itu yang menjadi problem, makanya kebijakan menurut saya harusnya nantinya dilihat berdasarkan kebutuhan. Lanjut. Nah, kemudian ini adalah skenario pemerintah yang diluncurkan ketika bersama-sama dengan Perpu. Jadi Perpunya nanti saya sebutkan apa saja di Perpunya. Nah, ini menunjukkan Bapak Ibu bahwa asumsi atau skenarionya oleh pemerintah sendiri itu luar biasa ya. Dari 5,3 jadi 2,3 bahkan minus 0,4 ya. Nah, yang kedua adalah harga minyak nih. Harga minyak kemarin sempat minus ya. Nah, biasanya kalau harga minyak itu sudah sampai jatuh, biasanya resesi itu seringkali terjadi. Karena hampir banyak negara itu sangat tergantung pada produksi minyak ya. Jadi sekarang ini minyak ini juga harganya relatif cukup rendah ya. Nah, yang ketiga nilai tukar ini yang menarik Bapak Ibu. Kenapa? Orang cenderung melihat karena pemerintah punya asumsi, maka mereka cenderung menahan dolar. Dia bilang, wah ini masih bisa sampai 20.000, jadi nggak usah dijual dulu. Gitu. Nah ini juga jadi problem kemarin sempat ya, kenapa rupiah kita bertahan terus di level yang tinggi. Nah sekarang sudah mulai terjadi relaksasi di bawah 16.000, kenapa? Karena pemerintah sudah mulai menjual obligasi ya, dan obligasi itu ternyata mulai lagi diminati oleh asing. Jadi asing ini seringkali masuk dan keluar dengan cepat pada instrumen yang selalu fixed income, yaitu obligasi pemerintah. Ya, kenapa? Karena kita lihat harga-harga saham sedang rontok, ya. Bahkan harga saham BRI, Mandiri, yang bank-bank BUMN yang tadinya sangat tinggi sekali, sekarang juga sedang sangat turun ya, karena mereka mungkin melihat kebijakan akan ada subsidi dan lain-lain, itu juga mempengaruhi persepsi. Jadi untuk sementara ini memang saham sedang punya problem. Nah, kalau kita lihat untuk inflasi sebenarnya, inflasi ini terus dijaga ya, memang pangan ini menjadi kunci utama. Karena kalau masalah pangan ini tidak bisa diselesaikan, ini juga akan jadi problem. Masalah pangan itu ada dua, satu adalah masalah supply, yang kedua adalah masalah demand. Ya, demand ini adalah orang yang tadi turun kelas. Ya, orang turun kelas ini harus cepat ditangani, terutama adalah penyelesaian masalah BLT atau bansos. Jadi mereka ini mungkin nggak kepikiran kalau harus masuk kartu prakerja ya.
bagaimana dia harus kerja atau ikutin pelatihan, untuk makan aja mereka belum selesai. Makanya terjadilah kontroversi kartu prakerja karena mereka menganggap bahwa yang penting perut dulu gitu. Itu yang jadi problem. Lalu di sebelah kanan kalau bisa kita lihat ya, termasuk konsumsi rumah tangga yang biasanya asumsinya 5%, itu kalau berat bisa sampai 3,22. Ini yang saya katakan tadi. Orang turun pendapatan, maka yang biasanya dia membeli barang sekunder hanya bisa membeli barang-barang primer saja ya. Kemudian konsumsi pemerintah juga kalau kita lihat akan ditingkatkan ya kalau berat, karena akan meningkatkan APBN tadi dari sisi defisitnya ya. Kemudian ekspor kalau kita lihat bisa minus, impor juga minus. Nah, ini juga menunjukkan bahwa produksi tidak akan berjalan kalau import minus, karena sebagian import adalah untuk produksi. Lanjut. Nah, ini dari skema Rayon. Nah, ini kita lihat suku bunga Bank Indonesia sudah mulai turun. Bahkan di Perpu juga Bank Indonesia diberikan kesempatan untuk membeli di pasar perdana apabila tidak laku di pasar. Ini artinya quantitative easing atau yang disebut dengan cetak uang. Karena kalau dipaksakan itu dijual tidak ada yang beli, maka pemerintah tidak akan bisa mengoperasikan APBN-nya secara baik. Makanya sekarang Bank Indonesia juga membuat kebijakan kepada bank-bank juga bahwa mereka dikasih relaksasi tapi harus membantu BI juga untuk memberi surat utang negara. Lanjut. Nah, ini kita lihat yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu, kalau kecenderungan indeks harga sahamnya itu yang warna biru itu turun ya, rupiah kita melemah. Kenapa? Karena kebanyakan di dalam saham dan obligasi pembelinya adalah asing. Jadi ketika asing keluar, maka kecenderungan rupiah kita melemah, indeks kita tuh turun gitu ya. Tetapi ini fluktuasinya biasanya sangat tergantung persepsi. Kalau persepsi investor itu positif kembali dengan berbagai kebijakan pemerintah, biasanya mereka akan masuk lagi. Jadi selalu short term ya, keluar masuknya. Itu terlihat dari sini. Lanjut. Nah, ini terus aja Mbak. Satu lagi. Nah, ini kalau kita lihat kenapa rupiah kita sempat tumbang, ini ada beberapa persoalannya yang kita hadapi. Yang pertama ini adalah yang ini. Jadi kita lebih banyak hot money dibandingkan FDI. Kalau foreign direct investment masuk kan nggak mungkin dia keluar karena dia berbentuk pabrik atau apa. Tapi kalau hot money, dia sifatnya membeli saham, obligasi, dalam ada isu sedikit dia keluar, atau ada negara lain yang memberikan sweetener, dia akan lari gitu. Jadi ini yang membuat kenapa rupiah kita nggak pernah stabil ya. Kemudian The Fed juga kalau kita lihat, mereka juga sekarang mengeluarkan obligasi dengan bunga yang cukup bagus, sehingga banyak dolar yang sebagian pulang kampung, Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, kita tahu harga emas jadi naik tiba-tiba, karena sebagian orang juga pegang emas, ya itu juga menyebabkan menjadi kenapa rupiah tumbang. Dan yang keempat, impor kita dalam 3 tahun terakhir tuh mengalami peningkatan. Jadi era e-commerce itu yang kita harapkan kita bisa jual barang keluar. Ternyata era e-commerce juga membuat orang lebih banyak beli barang dari luar gitu ya. Selain kelas menengah kita yang sudah mulai meningkat, itu menyebabkan konsumsinya juga membuat kebutuhan makin naik, sehingga impor juga makin naik. Sehingga neraca perdagangan kita dan transaksi itu terus mengalami defisit. Lanjut, terus aja Mbak, mungkin inflasi sudah. Nah ini, kalau kita lihat terakhir terjadi perubahan orang dalam berkonsumsi. Nah ini juga penting Bapak Ibu, kenapa? Karena ke depan kalau kita lihat, perusahaan yang mungkin umurnya sudah 30-40 tahun, kalau dia nggak bisa merubah dirinya dengan perilaku yang berubah, maka akan terjadi perubahan di mana perusahaan yang lama-lama bisa mati gitu. Nah, perusahaan yang punya inovasi, dia yang akan bisa hidup gitu. Kenapa? Karena orang sudah mulai berubah ya. Di sini saja bisa kita lihat kesehatan dan pendidikan itu mulai meningkat ya. Mungkin ini bukan hanya karena COVID aja, karena ternyata orang sudah mulai berpikir ke sana. Konsumsi sudah mulai ya di kelas menengah terutama mulai meningkat ya. Transportasi sudah mulai turun. Jadi mungkin setelah COVID ini banyak working from home itu terjadi. Bahkan mungkin kantor-kantor, gedung-gedung itu nggak akan banyak laku lagi. Orang akan mulai melakukan efisiensi di dalam merubah pola kerja gitu. Nah ini juga menurut saya harus mulai banyak dipikirkan baik di regulator maupun para pelaku ekonomi.
Karena arah ke depan itu akan berubah sejak COVID-19 ini. Lanjut. Nah, ini apa sektor yang paling dampak? Ini orang yang paling banyak ingin bertanya. Memang di Perpu juga sudah jelas ya, tetapi saya melihat belum tentu loh sektor yang kena ini kemudian mereka terkena dampak ya. Kenapa? Karena tadi sebelum acara ini tadi ngobrol dengan Pak Muklis, ada perusahaan yang tiba-tiba merubah dirinya dari perusahaan apa namanya? Perusahaan garment, tiba-tiba dia memproduksi masker misalnya. Nah, itu artinya apa? Sektor ini ternyata secara sektor kena, tetapi secara nasabah atau secara perusahaan dia cari inovasi gitu sehingga dia bisa survive ya. Tapi paling tidak ini gambarannya sektornya pariwisata dan turunannya itu udah kena pasti. Hotel sudah mulai merumahkan orang pekerjanya ya. Restoran juga gitu. Sekarang kalau yang pinter restoran itu bikin online gitu ya supaya mereka bisa bertahan hidup. Tempat hiburan udah pasti karena tidak boleh harus tutup gitu ya, kena juga. Otomotif, kenapa? Karena sekarang orang nyicil aja nggak mampu, sudah mulai penghasilan turun, itu mempengaruhi motor dan mobil dalam produksi. Transportasi, Bapak Ibu tahu, udara ini udah berat sekali, kayak Garuda, kemudian Lion Air, itu sangat berat, karena mereka biaya operasionalnya tinggi, tetapi sekarang income-nya sangat rendah. Darat juga demikian, ya, laut sama saja, ya, hanya mengangkut TKW atau TKI pulang dari Hong Kong, dari Malaysia gitu ya. Sektor konstruksi, Bapak Ibu, kita tahu sendiri bahwa infrastruktur nggak jalan, real estate juga demikian, itu kena dampaknya. Manufaktur, ada problem dua kalau manufaktur. Dia tidak mendapatkan bahan baku, karena sekarang sedang problem transportasi antar negara. Yang kedua, sebagian manufaktur ini demand-nya turun, ya. Tapi kalau untuk makanan minuman, saya melihatnya masih oke, walaupun mengalami penurunan, tapi tetap tumbuh, ya. Dan mereka juga masih boleh buka toko. Yang boleh buka toko itu, yang boleh buka itu kan cuma satu sektor pangan, itu yang boleh. Kemudian yang kedua adalah energi, itu masih boleh, jadi pom-pom bensin nggak tutup, ya. Yang ketiga adalah sektor keuangan. Jadi, dan satu lagi birokrasi. Sektor-sektor inilah yang masih hidup karena mereka bisa mendapatkan manfaat di tengah kondisi saat ini. Kemudian oil and gas juga sedang susah Bapak Ibu karena sekarang harga lagi jatuh sehingga problema mereka adalah harga jualnya terlalu rendah. Nah, ini yang mendapat manfaat ya. Mendapat manfaat juga belum tentu dapat cash ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Banyak orang misalnya sektor teknologi. Sektor teknologi ini sekarang kita pakai Zoom ini ya. Semua orang sekarang pakai Zoom. Nah, ICT itu mendapat manfaat, tetapi problem mereka yang saya tanya adalah banyak yang belum bayar gitu. Jadi artinya ada banyak penundaan dari perusahaan terhadap sektor-sektor yang ini tadi ya. Jadi teknologi masih oke, masih bagus, kesehatan dan turunan masih bagus walaupun mungkin BPJS-nya masih banyak yang belum dibayar ya. Jadi rumah sakit banyak pendapatan tapi dalam account receivable, bukan dalam bentuk cash ya. Yang ketiga, agriculture. Nah ini, Bapak Ibu ini mungkin IPB penting nih. Sekarang ini orang banyak berkebun dan sekarang jualnya lewat Instagram. Nah ini ternyata prospek Bapak Ibu. Karena dalam kondisi COVID ini orang ingin mencari langsung, tidak mau ke pasar, mencari di Instagram. Dan ini sebenarnya ke depan menurut saya prospeknya sangat bagus. Tetapi model bisnisnya yang harus dirubah mungkin setelah COVID ini. Supaya satu, economic of sale-nya masuk. Yang kedua adalah hortikultura, karena sekarang kelas menengah sudah punya perubahan dalam gaya hidup di dalam memanfaatkan agriculture. Ya. Nah, yang keempat adalah retail dan hypermarket, ini yang mendapat manfaat juga. Mereka itu sekarang diborong, bahkan kita susah cari pangan karena mereka banyak order dari masyarakat. Lanjut, itu adalah manfaat yang tadi yang enggak. Nah, ini mungkin perpunya nih, mungkin nanti dari sisi perpu ini mungkin bisa kita diskusikan ya, apa problem-problem dalam implementasi. Pertama, tadi saya sudah katakan bahwa pemerintah, jadi banyak yang tanya ke saya, ini awalnya diskusi ini adalah nanya, kenapa Bu Afi bilang 3 tahun ya? Sebenarnya kalau saya bilang 3 tahun, itu pemerintah sendiri juga mengatakan begitu Bapak Ibu. Dia mengatakan gini, bahwa 3%, di atas 3% itu adalah sampai 2023 gitu. Dan kalau saya lihat di dalam pelaksanaannya Bapak Ibu, ini kan dikasih relaksasi sampai dengan Maret 2021 ya kan. Problemnya adalah
Begitu Maret 2021, apakah mereka langsung mampu bayar? Belum tentu. Karena demand tidak otomatis itu bisa recover di tahun depan, gitu ya. Walaupun Pak Jokowi bilang mengatakan ini cuma setahun. Nah, setahun itu kan menurut kita. Tapi bagaimana sektor industri dan demand itu sendiri? Kalau demand-nya tidak recover, otomatis industrinya juga tidak bisa mengikuti produksi yang begitu banyak. Demand bukan hanya di dalam negeri ya, demand termasuk dari ekspor kita. Itu juga menjadi salah satu kendala ya. Nah, yang kedua, ini adalah penyesuaian tarif pajak ya. Semua mungkin tahu dari 25 menjadi 22 itu 2 tahun. 2022 itu benar-benar menjadi 20% ya. Nanti ini akan diikuti dengan KUP karena pemerintah sedang menggodok juga undang-undang pajak ya. Kemudian untuk yang TBK itu juga mendapat tambahan pajak ya. Lanjut Mbak Widi. Nah ini tugas dari Bank Indonesia dikasih kewenangan Bapak Ibu. Jadi mereka boleh memberikan PJP ya. Jadi ini yang sedang jadi perdebatan di kalangan lembaga masyarakat ya, karena dianggap ini ada BLBI baru gitu ya. Saya rasa sih, menurut saya sih enggak ya. Kenapa? Karena pengawasan kali ini menurut saya jauh lebih baik dibandingkan mungkin tahun 98 yang belum banyak pengawasan yang berkualitas. Kalau sekarang nih day to day, OJK sudah tahu mana kira-kira bank yang benar, apa yang nggak benar gitu ya. Nah mudah-mudahan ini tidak terjadi semacam BLBI begitu. Kemudian memberikan akses sebentar yang tadi Mbak. Nah ini yang menarik, yang B-nya, memberikan akses kepada perusahaan. Nah di sini adalah repo, jadi artinya kalau mereka punya surat utang negara boleh dijaminkan ke Bank Indonesia untuk mendapatkan likuiditas. Jadi bank sekarang kalau saya lihat tidak ada problem likuiditas karena mereka boleh menjaminkan surat berharganya ya. Ini yang membuat kenapa orang tidak terlalu panik ya. Karena kalau terlalu panik juga bahaya. Kemudian dalam hal bank sistemik, di sini juga akan diberikan likuiditas jangka pendek ya. Mudah-mudahan tidak terjadi, karena kalau ini terjadi akan membuat masyarakat panik, dan saya rasa OJK dengan cepat ya mengambil tindakan. Seperti kemarin misalnya Bank Banten ya punya masalah, langsung cepat merger dengan BJB. Jadi tidak menimbulkan sampai ras begitu ya. Ini juga menurut saya penanganan itu harus cepat, karena begitu lambat ini akan menggulungnya lebih cepat. Kemudian yang keenam di sini dikatakan bahwa untuk mencegah krisis, jadi sebenarnya Perpu Bapak Ibu itu sebenarnya tidak semuanya harus digunakan. Dalam kondisi tertentu itu baru digunakan. Ya. Di sini dikatakan kalau terjadi krisis lebih dalam, pemerintah dapat mengatur program penjaminan di luar. Itu artinya apa? Artinya kalau sekarang yang dijamin hanya 2 miliar pada LPS, itu harusnya pada kondisi tertentu bisa blanket garansi. Jadi semuanya digaransi oleh pemerintah supaya tidak terjadi pengambilan dana besar-besaran di sektor perbankan. Jadi itu salah satu yang sudah diatur dalam Perpu ini. Berikutnya, nah ini yang juga banyak kontroversi. Kenapa OJK diberikan kewenangan ya? Menurut saya wajar, karena OJK adalah lembaga yang paling mengetahui bagaimana kondisi perbankan ya, sehingga mereka yang mengatakan bahwa ini sudah harus merger, ini yang perlu dibantu, atau ini yang harus diakuisisi misalnya. Nah kemarin ini contohnya yang kasus Bank Banten dengan BJB, itu dengan cepat OJK menyelesaikan, akhirnya tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Nah ini juga menjadi hal. Nah yang nomor 8 ini juga banyak yang protes juga ya. Kenapa dikasih mereka itu kekuatan dalam hukum ya? Karena kasus 2008 itu menunjukkan bahwa kebijakan itu dikriminalkan. Jadi mereka juga tidak mau melakukan kalau hal itu terjadi pada Perpu ini. Makanya di sini ada yang namanya kebal hukum ya untuk itu. Tetapi untuk pelaku itu tidak boleh, tetap harus ada. Misalnya dengan orang mengatakan karena COVID, tapi ternyata enggak, misalnya tidak jujur gitu ya, ketahuan misalnya. Nah itu berat sanksinya. Makanya di sini diharapkan nasabah-nasabah yang diberikan keleluasaan untuk diberikan restruktur itu harus benar-benar yang karena COVID. Lanjut Mbak, ini perpunya ya. Nah ini yang saya rasa perusahaan harus mulai melakukan. Saya melihat kemarin banyak beberapa diskusi, mereka tidak persiapkan membuat prognosis. Sudah pasti di bulan April sampai Desember itu akan terjadi perubahan yang signifikan dalam perekonomian. Jadi kalau realisasi Januari sampai Maret,
tentunya harus dibuat yang namanya prognosis untuk mengarah pada kondisi sesuai dengan asumsi yang mau kita lakukan. Maukah itu asumsi sesuai dengan pemerintah, tergantung perusahaan. Lanjut Mbak Widi. Nah, ini yang dihadapi di sektorial itu pertama adalah pasti permintaan barang, Bapak Ibu, itu sudah mulai terjadi dan kita lihat banyak ya, bahkan sekarang restoran-restoran SMS bisa diantar gitu ya, karena mereka sudah mengalami penurunan permintaan, mereka mencari jalan untuk supaya survive ya. Yang kedua, supply-nya otomatis permintaan turun, supply akan turun. Nah, yang ketiga ini Bapak Ibu, ini problem yang dihadapi adalah kalau di bank itu namanya masalah likuiditas, kalau di perusahaan itu adalah cash flow ya. Pertama, pendapatan menurun, biaya belum tentu bisa turun ya. Kalaupun mereka lakukan, biasanya yang terkena duluan itu adalah karyawan. Makanya ada yang PHK sementara, ada yang PHK benar-benar PHK, atau juga ada beberapa perusahaan yang memang mereka itu mau tutup, tapi belum bisa mengambil momennya. Maka momen ini dimanfaatkan untuk nutup perusahaan. Jadi tidak lagi perusahaan itu berjalan, tapi benar-benar tutup, nggak buka lagi begitu. Itu ada beberapa ya. Kemudian profit tergerus, dan kemudian yang terakhir adalah solvabilitas. Kalau masih punya solvabilitas masih mending. Tapi kalau dia nggak punya solvabilitas, ini perusahaan yang akan sangat berat sekali ke depan. Nah, yang tadi dari sisi sektorialnya, nah ini dari sisi mereka terhadap bank. Ya, mereka ini adalah yang disebut dengan debitur. Nah, di dalam Perpu dan POJK itu debitur yang mau direstrukturisasi atau minta restrukturisasi. Jadi tidak otomatis Bapak Ibu ya. Karena kemarin ada image dari masyarakat, begitu Pak Jokowi bilang kasih 1 tahun restrukturisasi, dianggap itu otomatis. Jadi mereka nggak ke bank lagi gitu. Nah, padahal ini adalah mereka harus tetap ke banknya dan mereka tetap mengajukan modelnya seperti apa begitu ya. Nah, ini kalau kita lihat yang minta duluan itu hampir udah ratusan ribu. Itu terutama pertama adalah kebanyakan UMKM yang minta ya, yaitu yang di bawah 10 miliar. Nah, yang di atas 10 miliar belum banyak. Tapi yang saya kata tadi, Juni atau Juli baru yang di atas 10 miliar. Yang kedua, yang banyak minta itu adalah mulai dari kredit konsumsi dari sisi kredit rumah, lalu kredit motor mobil, itu luar biasa banyaknya. Nah, ini menunjukkan bahwa ada mulai penurunan daya beli dari masyarakat kita. Ya. Nah, yang kedua, dengan kesulitan membayar angsuran, maka di dalam POJK yang baru, apabila mereka itu mengalami penurunan karena COVID, maka diberikan 1 tahun itu tidak dianggap call 3 atau 4, artinya tidak dianggap macet. Tapi mereka dianggap debitur yang lancar, walaupun mereka minta restru begitu. Jadi restrunya dianggap lancar. Yang kedua, bank tidak perlu menyisakan atau mencadangkan CKPN-nya karena dianggap mereka adalah debitur lancar, tetapi hanya 1 tahun ya. Jadi ini catatannya adalah relaksasinya buat debitur dan buat perbankannya sendiri begitu. Nah, yang ketiga, ada problemnya adalah ketika mereka sudah dikasih restrukturisasi si debitur itu, problema mereka adalah restrukturisasi oke, tapi kalau saya nggak ada modal kerja, saya nggak bisa melakukan aktivitas. Nah, ini yang jadi problem. Problemnya apa? Bank ini melihat apakah benar-benar ini butuh modal kerja ataukah hanya minta modal kerja bukan untuk benar-benar gitu. Nah, ini yang memang agak susah. Makanya dana yang 150 triliun yang akan dikucurkan pemerintah, salah satunya untuk recovery, ini masih belum putus. Karena mereka akan melihat ini yang mengelola siapa nih? Apakah bank BUMN ataukah lembaga BPPN atau lembaga apa? Ini belum ada keputusan. Menurut saya itu harus cepat. Kenapa? Karena Juni ketika perusahaan besar itu sudah mulai punya problem, mereka butuh modal kerja baru. Apabila tidak ada, ini juga akan menjadi penurunan daripada ekonomi itu akan lebih cepat lagi. Lanjut, Mbak. Nah, ini lanjut aja, mungkin ini lebih siapa yang restrukturisasi adalah boleh aja, tidak harus di bawah 10M, di atas 10M juga boleh, individu boleh, perusahaan boleh. Nah, bentuknya apa? Macam-macam Bapak Ibu ya. Ada minta turun suku bunga, ini tergantung negosiasi, jadi tidak pemerintah yang menentukan, tapi negosiasi antara orang atau perusahaan kepada banknya.
suku bunga, ataukah jangka waktu diperpanjang, ataukah tunggakan pokok, ataukah tunggakan bunga. Nah, ini ada peraturan baru nih kemarin keluar, bahwa untuk tunggakan bunga selama 3 bulan itu akan dibayar oleh pemerintah, terutama adalah kredit yang di bawah 500 juta. Jadi ini yang untuk khususnya mikro ya, ini yang diberikan. Lanjut, Mbak. Nah, terus aja, ini skema-skemanya yang diberikan oleh pemerintah. Jadi ada dana, lanjut aja, dananya, terus, nah ini ada yang tadi, nah ini stimulusnya ada macam-macam. Kalau kita lihat di stimulus 2, itu adalah untuk menjaga daya beli, ya, yaitu PPh 21, pekerja sektor industri ditanggung oleh pemerintah. Jadi dibayar 3 bulan, itu ditanggung oleh pemerintah. Terus 21 untuk import, itu juga dibebaskan, pemerintah yang nanggung, supaya industri itu tetap bisa berjalan. Lalu pengurangan PPh dari 25% menjadi 22, itu juga pemerintah akan nanggung. Jadi di sini sampai akhir September 2020 itu pemerintah memberikan subsidi dari situ ya. Nah, yang sebelah kanan itu adalah tambahan APBN yang tadi dikatakan 5,07 itu sebesar 405 triliun Bapak Ibu. Nah, itu. Sedangkan stimulus yang lain ini bisa kita lihat ya. Terus lanjut Mbak. Lanjut. Nah, ini apa saja? Jadi pemerintah juga menambah yang namanya BLT, terus aja satu lagi. Terus Mbak. Nah, yang tadi 75 triliun. Maaf. 75 triliun itu adalah kesehatan. Nah, jaring pengaman sosial itu 110 triliun. Ini yang penting nih. Yang 110 ini menjadi penting karena yang paling kena di kelas bawah itu harus lebih cepat. Dan yang 150 triliun ini juga harus segera, karena kalau tidak segera, ini akan punya problem terhadap sektor usaha. Sedangkan yang 70,1 triliun itu nanti pada stimulus KUR, karena yang dapat KUR itu akan disubsidi bunganya, terutama yang tunggakan. Ya, jadi ini memang ada beberapa kebijakan diharapkan supaya ekonominya tidak turun, tetapi mereka bisa cepat recovery. Lanjut, Mbak. Lanjut aja ini pendapatan pemerintah. Nah, ini mungkin sedikit tambahan aja. Kalau kita lihat di 2009-2020-nya belum keluar ini, terkait dengan sektor usaha nih Bapak Ibu. Ini penting sekali. Kenapa? Saya melihat sektor pertanian itu sekarang dampaknya, tadi walaupun tadi saya katakan sektor agriculture itu bagus, tetapi problemnya di petani yang tidak punya agregator, itu bisa kita lihat ketika harga turun, mereka punya masalah dengan harga produksi nggak nutup dengan harga jualnya. Nah ini makanya kemarin kalau kita lihat video, ada peternak yang 10.000 dibuang semua, karena mereka bilang kalau saya gemukin ayam ini, saya nggak bisa jual harga di atas harga produksi. Nah, jadi di sini mungkin kerja berat IPB nih, bagaimana bisnis model ke depan ini, karena sektor pertanian ini tidak hanya ketika masa COVID. Setelah COVID pun ke depan, pangan itu ternyata kebutuhannya sangat tinggi. Nah, itu masyarakat kita juga masih 26 juta ya, walaupun turun dari tahun 2017 sampai 2019, itu menunjukkan tetap masih cukup tinggi ya. Yang kedua, industri. Nah ini, industri jumlahnya juga tinggi, tapi produktivitasnya sangat rendah ya. Ketiga baru perdagangan. Jadi ini juga menunjukkan bahwa kenapa orang turun kelasnya tinggi, karena yang paling kena dampak tuh di sektor pertanian dan industri. Dua-duanya ini yang paling kena dampak. Walaupun sebelum COVID udah kena, apalagi COVID dia paling kena duluan gitu. Jadi ini yang saya mention kenapa saya masukkan di lapangan kerja. Lanjutnya Mbak, lanjut. Nah ini terakhir, mungkin kita masih punya setengah jam untuk diskusi. Nah structure juga gitu, structure kita paling tinggi di PDB itu adalah industri, tapi pertumbuhannya rendah. Nah ini juga menjadi PR. Industri kita ke depan mau seperti apa sih? Harus kita mulai merubah juga. Kalau arahnya dulu itu pada industri apa yang kita inginkan, sekarang kita harus bicara tentang global value chain. Nah, kenapa global value chain? Karena dengan era Trump, dengan era proteksi, itu otomatis satu harus G2G, government to government yang pertama. Yang kedua, kita harus menjadi bagian dari global value chain itu sendiri. Nah, ini kalau saya lihat, kalau kita nggak merubah prinsip kita dalam industri,
ke depan, saya yakin struktur PDB kita akan makin turun. Nah, ini yang harus kita jaga dari sisi struktur industri ya. Nah, ini kita lihat dari yang lain kecil ya, yang besar tuh ya 3, industri, perdagangan, pertanian ya. Pertanian kita juga relatif rendah sekali, padahal kita berharap ke depan industri kita kalau bisa ya sebagian substitusi impor. Jadi pertanian kita harusnya bisa menjadi besar ya, tetapi bagaimana bisnis model menurut saya menjadi kunci besar. Jadi sebagai kesimpulan sebenarnya solusikah gitu ya kan, ujungnya kan gitu, solusikah menurut saya kalau implementasi dari Perpu ini dijalankan dengan baik, baik itu melalui POJK, PMK, ya mungkin juga dari Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dengan bersama-sama, menurut saya menjadi solusi. Ya. Yang banyak orang meragukan adalah Perpu ini nanti jalannya lambat gitu ya, atau Perpu ini orang nggak ada yang mau tanggung jawab sehingga akhirnya beban tanggung jawab itu dilempar kepada lembaga lain gitu. Nah itu yang sebenarnya akan menjadi PR buat pemerintah bahwa apakah itu menjadi solusi. Menurut saya Perpunya udah bagus banget, ya, karena dipikirkan semua pihak, pihak banknya, pihak nasabahnya, pihak perusahaannya. Artinya itu pelaku ekonomi sudah dipikirkan semua. Tapi apakah dalam implementasinya itu memang benar-benar sesuai dengan Perpu itu ya? Dan yang ketiga adalah terlambat atau enggak gitu. Kalau sampai hari ini saya katakan tadi 150 triliun itu belum jelas, itu hati-hati gitu. Karena ini sudah menjelang Mei, Juni itu kalau mekanismenya belum jelas, berarti akan banyak perusahaan rontok ya. Jadi jangan salah seperti BUMN misalnya. BUMN di luar bank, kalau bank-bank BUMN masih bagus lah. Di luar bank ya, di luar juga ICT, di luar Telkom gitu ya. Tapi misalnya karya-karya dan BUMN lain yang jumlahnya banyak Bapak Ibu, ini akan punya masalah juga dengan cash flow pastinya gitu. Jadi menurut saya mungkin harus ada pemerintah harus melihat klaster-klaster mana yang butuh cash flow yang didulukan, mana yang memang tidak harus duluan ya. Misalnya kayak Garuda. Garuda ini misalnya sekarang problemnya berat juga. Kalau cash flow-nya seperti apa mereka gitu ya. Karena itu menjadi transportasi utama misalnya. Lalu BUMN apalagi pangan misalnya. BUMN pangan kalau cash flow-nya nggak ada berbahaya kan gitu. Jadi menurut saya mungkin harus ada klasifikasi mana yang memang nomor satu diutamakan untuk cash flow menjadi penting, baru nanti skema berikutnya. Nah, jadi harus ada orang yang take risk, jadi harus mengambil resiko. Karena kalau tidak ada orang yang berani mengambil resiko, maka Perpu ini akan hanya tinggal namanya Perpu. Tapi dalam implementasi itu tidak akan terjadi. Saya rasa itu. Nah, kemudian apakah kita harus optimis? Kita harus optimis, Bapak Ibu. Kenapa? Karena sebenarnya ekonomi bagus apa enggak tergantung behavior. Jadi kalau behavior kita itu rasional atau normal, ya kita akan melakukan secara normal. Tapi kalau behavior kita itu banyak ketakutannya, orang akan mengambil duit cash semua ya, akhirnya ekonomi jatuh gitu. Nah ini bagus kalau saya lihat kondisinya masih bagus. Kenapa? Orang masih percaya sama bank, nggak ada yang ngambil uang di bank, ngambilnya secukupnya lah ya, nggak ras gitu ya. Nah itu adalah perilaku yang menurut saya harus dipertahankan. Jangan sampai terjadi satu isu saja, orang bisa berbondong-bondong melakukan tindakan yang tidak rasional. Nah ini yang lebih berbahaya. Contohnya ada kemarin, waktu orang takut gara-gara nggak dapat masker, borong masker sebanyak-banyaknya. Nah, akhirnya harga masker jadi mahal, kemudian harga sanitizer jadi mahal, gitu. Nah, ini artinya perilaku yang tidak normal. Jadi menurut saya kita harus optimis, masyarakat harus kita ajak, walaupun saya katakan 3 tahun, ya kita paling tidak kalau kita ikut serta di dalamnya akan lebih baik. Gitu Pak Asep, Pak Azam, mungkin kita diskusi bisa lebih banyak yang kita angkat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dr. Afi, seorang ekonom yang sangat handal. Memang pemerintah dalam menyikapi COVID ini sangat powerful sekali. Setidaknya ada 3 regulasi, mulai dari Perpu nomor 1 tahun 2020 tentang keuangan, juga sistem stabilitas keuangan. Kemudian ada juga Perpres nomor 21 tentang PSBB. Bahkan yang terakhir adalah tentang Kepres nomor 11 tahun 2020 tentang bagaimana kedaruratan kesehatan. Dan pada kesempatan ini kita akan lihat dari sisi ekonomi. Walaupun memang Perpu ini seperti yang telah diutarakan oleh Ibu, apakah ini solusi? Solusi dengan 4 catatan. Dengan 4 catatan tersebut bisa menjadi solusi bagi segenap bangsa Indonesia sebetulnya. Hanya akhir-akhir ini, pada tanggal 28 April kemarin itu ada 3 golongan yang sempat meng-MK-kan, bahkan sudah masuk di persidangan MK, Ibu.
bagaimana tentang pengaturan keuangannya, juga tentang imunitas yang tadi Ibu sempat bilang. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan buka termin diskusi. Nanti silakan bergiliran. Kemudian juga kalau bisa mungkin ditampilkan wajahnya sambil berkenalan, karena ini juga sesi yang pertama kali. Ada 2 pertanyaan yang sudah masuk dari Pak Erwin, juga dari Ibu Afifah. Kalau Pak Erwin bertanya tentang bagaimana transaksi di Tiongkok ini kembali berjalan normal terkait dengan impor. Yang kedua dari Ibu Afifah, ini memang sudah dibahas tadi di ujung-ujung yang Ibu Afi paparkan tentang bagaimana sebetulnya pengendalian implementasi sehingga ada tidak terkesan diskriminatif dan juga respon terhadap perubahan-perubahan. Ya. Itu 2 hal. Mungkin sebelum nanti dibahas oleh Ibu Afi untuk 2 penanya tadi, 1 orang mungkin silakan ada yang ingin mengutarakan, berpendapat atau juga berdiskusi. Pak Basir silakan. Ya. Terima kasih Pak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, terima kasih. Selamat pagi Ibu Afiliani, Prof. Azam dan Bapak Ibu semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Basir dari DMB 13, Bu Afi. Saya sependapat dengan Bu Afi bahwa Perpu tersebut itu perlu. Namun kebetulan kami ada di perbankan ya Bu ya. Sepertinya perlu saya nggak tahu ya perlu lebih mempersiapkan diri lebih lanjut. Misalnya begini, di OJK telah membuat berbagai ketentuan relaksasi PSAK 71, kemudian restru UKM cukup 1 pilar dan ya cukup 1 pilar dan sebagainya. Kemudian juga kemarin BI telah membuat keputusan mengenai RIM dan PLM, di mana bank-bank ada PLM-nya kan naik 2%, jadi ada 110 triliun, jadi duit untuk pemerintah cukup. Namun gini, terkait dengan UKM. Jadi begini Bu, mungkin yang perlu dipersiapkan adalah kalau misalnya bagaimana dengan BPR atau BPD atau Bank Buku 1 dan Buku 2. Ketika semua UKM itu di-restructure, nah itu kan kemungkinan besar akan bermasalah di hampir semua BPR, BPD, dan Bank Buku 1, Bank Buku 2. Nah mungkin usul saya adalah ke depan perlu semacam grand strategi dan dana. Ini mesti diapain dengan berbagai ratusan atau ribuan BPR dan juga Bank Buku 1 dan BPD, karena kalau untuk Bank Buku 3 dan Buku 4 relatif lebih kuat. Apalagi Bank Buku 4 sejak 2 tahun yang lalu diwajibkan menerbitkan buffer oleh Pak Mulyaman ya. Subdep. Ya. Itu jadi dengan adanya UKM yang diberikan relaksasi, tapi kan dampaknya terhadap BPR dan BPD itu mungkin perlu dipikirkan. Ini mau diapain nih? Apakah mau di merger atau di apa dan sebagainya, itu yang sepertinya masih perlu diperhatikan Bu. Usul kami sih memang perlu dilihat nih seperti apa. Termasuk uangnya gimana, karena besar sekali kan. Nah, yang kedua kalau kami lihat sih Bu, kalau dari keuangan sepertinya OJK dan BI itu sangat responsif ya. Dia setiap kebetulan kami juga bekerja di keuangan tuh setiap hari tuh orang BI sama OJK minta macam-macam. Jadi kelihatannya mereka sangat in the market ya. Jadi dia sangat siap gitu. Tapi kelihatannya sektor real Bu Afiliani sepertinya speednya mungkin perlu, istilahnya kalau mobil mungkin giginya perlu gigi 5 nih. Kelihatan sekarang mungkin gigi 1 atau gigi 2 nih. Gigi 5 nih. Agak repot. Jadi kalau keuangan itu sangat responsif, tapi yang Ibu Eveliani sudah bilang tadi kan, misalnya sudah banyak muncul di petani-petani harganya pada turun, komoditas ayam dan sebagainya. Terus gimana, kan bahaya kalau petani peternak dan nelayan ngambek nggak mau berproduksi, berbahaya juga kan. Itu yang menurut saya ada ketimpangannya. Jadi Pak Basir ini selain akademisi di DMB 13 juga bankir Bu, gitu kan ya. Iya Pak, iya Pak. Saya pegawai Bu Afiliani. Siapa? Silakan Ibu, ada tambahan juga nih dari Ibu Rati. Itu aja Bu. Terima kasih Bu. Baik Pak. Terima kasih Bu Basir ya. Ya, terima kasih Pak. Ya, silakan Ibu. Ya, ayo Mbak Rati. Terima kasih Pak.
Selamat siang semuanya. Saya ingin menanyakan, semua stimulus itu kan rencana, tapi apakah Indonesia mampu secara finansial untuk mengimplementasikannya? Sekarang seperti kemarin ada janji-janji pembagian sembako lah segala macam, tapi pada saat di lapangan kita lihat juga ada yang dapat, ada yang tidak. Nah itu apakah sebetulnya Indonesia mampu untuk melakukan itu semua stimulus? Itu Bu, saya ingin tahu dari pandangan Ibu. Terima kasih Bu. Baik. Bu Api, apa akan ditanggapi terlebih dahulu atau ada yang masuk juga pertanyaan Ibu dari Pak Yoga? Pak Yoga, monggo. Ya, terima kasih Kang Asep. Selamat siang Bu Afi. Ya, halo. Saya dengan Yoga. Oke. Kebetulan saya juga praktisi di perbankan. Iya. Dengan kondisi seperti sekarang ini, yang saya alami sekarang mulai banyak perusahaan yang mengajukan restrukturisasi. Dan banyak diantaranya justru perusahaan BUMN dan grup-grup besar. Concern saya dari sisi BUMN ini, sejauh mana sih dukungan pemerintah terhadap BUMN ini? Suaranya putus-putus. Halo. Suaranya putus-putus, iya, Pak Yoga. Putus ulang Pak Yoga. Baik Pak Yoga, nampaknya suaranya terkendala. Jadi, Bapak mendingan itu aja, chat aja nanti. Pak Yoga, terkait dengan sejauh mana sebetulnya dukungan pemerintah terhadap BUMN yang non perbankan di tengah kondisi yang seperti ini. Oke. Di mana mulai banyak BUMN yang kesulitan di Oke. Baik, silakan Ibu. Oke, saya jawab dulu ya. Pertama tadi dari Pak Erwin mengenai kapan transaksi dagang kita dengan Tiongkok bias normal kembali. Ya, betul Pak. Jadi kita dengan Tiongkok itu sangat tinggi sekali ekspor impornya ya, hampir 20% kalau importnya. Kita lebih banyak importnya daripada ekspornya. Jadi kalau situasi normal itu sangat tergantung kapan mereka membuka. Karena ini kan problem mereka adalah belum membuka keluar masuknya transportasi ya kan untuk ekspor impor. Bukan hanya mereka, termasuk negara-negara lain seperti Italia, Amerika pun demikian. Kita paling banyak kan Cina dan Amerika itu cukup besar juga ya. Jadi memang selama mereka belum buka, nah ini sebenarnya buat perusahaan menurut saya ya Pak ya, harus mulai berpikir ke depan nih harus punya suppliernya tuh nggak cuma satu gitu, tapi harus mulai mencari market-market baru di luar dari Cina. Karena kalau kondisi kayak gini kita hanya tergantung pada satu, problem kita adalah tidak bisa dalam satu nggak bisa kita minta yang lain gitu ya. Walaupun kondisi saat ini cuman semuanya sedang nggak bisa gitu, tapi menurut saya ke depan harus mulai bicara tentang banyak supplier ya. Nah sampai kapan menurut saya ini belum ada keputusan, tapi mereka banyak mengatakan mungkin baru Juli baru bisa benar-benar normal gitu ya. Kita berharap benar-benar si Juni nggak ada terjadi lagi virus baru gitu. Itu saya bisa jawabnya seperti itu. Nah, untuk renewable energy Pak, nah ini problem. Ketika harga BBM turun, biasanya orang itu kecenderungannya pakai BBM. Tapi ketika harga BBM naik, baru orang sibuk cari renewable, ya energi terbarukan. Ya itu bisa kita lihat Pak. Waktu kita harga BBM naik, kita bicara B20, B30, bahkan B50. Sekarang nggak ada yang lagi ngomong B20, B30 kan. Karena harganya jauh lebih mahal dibandingkan BBM. Nah, ini negara yang saya lihat berhasil cuman Brazil ya. Gimana mereka bisa menggunakan dual apa namanya. Jadi bisa kalau lagi murah BBM ya pakai BBM, kalau lagi mahal ya pakai renewable gitu. Nah, kita ini belum konsisten Pak. Selalu mencari ketika murah ya kita pindah. Nanti kalau mahal kita pindah lagi. Jadi nggak ada. Nah menurut saya ke depan memang harus ada policy yang sustain terhadap renewable supaya ada perusahaan yang mau. Kalau nggak perusahaan merasa dirugikan ketika seperti sekarang nggak laku barangnya gitu. Nah ini juga menjadi kendala ya sehingga ke depan kita juga harus lihat kebijakan di negara lain seperti apa ya. Nah yang kedua dari Bu Afifa mengenai UKM ya, mana UKM yang sekarang sudah mulai disinggung yang bahannya ahli apa itu? Tentang implementasinya Bu, bagaimana pengendaliannya? Untuk apa ya Pak? Itu kok sebenarnya saya nggak Bu Afifa tentang pengendalian implementasi supaya tidak terjadi diskriminatif. Oh oke. Jadi gini sebenarnya UKM itu menurut saya ya harusnya kalau yang mikro atau ultramikro cukup dengan BLT atau bansos Bapak Ibu. Kenapa? Dia memang usahanya subsisten level, hanya untuk perut.
Tapi yang justru banyak masalah itu adalah UMKM yang menengah atau perusahaan yang menengah yang punya pegawai ya, misalnya 10 sampai 50 orang. Itu menurut saya yang harus dibantu. Kenapa? Dia itu satu menghidupi orang, yang kedua itu masih ada multiplier efeknya gitu. Justru yang tidak tersentuh yang di sini gitu. Tapi kalau yang di bawah menurut saya udah BLT aja karena mereka subsisten level gitu. Jadi di menengah, perusahaan menengah ini perlu dibantu. Nah, gimana caranya menurut saya ke depan tidak bisa hanya bicara modal. Tidak bisa bicara hanya yang namanya restrukturisasi kredit. Menurut saya ke depan harus bicara yang namanya supply chain atau value chain. Karena kalau nggak bicara supply chain, Bapak Ibu, kita akan tergerus dengan competitiveness dibandingkan dengan negara-negara lain. Gitu. Jadi kita arah ke depan tuh harus bisa kompetitif. Nah, gimana cara kompetitif ya? Caranya adalah membangun value chain. Jadi oleh karena itu, ke depan yang namanya insentif itu harus diarahkan pada bisnis yang bersifat supply chain. Ya. Jadi UKM dengan perusahaan besar. Supaya apa? Supaya sama-sama win-win dan yang kedua bisa naik kelas. Gitu. Kalau untuk sekarang, harus dibedakannya itu, yaitu yang bawah udahlah BLT sama itu saja cukup. Tapi kalau yang menengah ini akan butuh cash flow, termasuk perusahaan yang besar. Nah, cash flow inilah yang menurut saya nggak cukup 150 triliun. Karena mereka kebutuhannya cukup besar ya. Terutama saya sekalian jawab yang terakhir tadi adalah yang BUMN. BUMN dan perusahaan besar yang non-bank ya, yang non-bank itu akan punya problem banyak. Mereka sekarang income-nya turun ya. Bapak Ibu tahu dong, return earning mereka itu kecil. Kebanyakan mereka itu harus store dividen yang sangat besar kepada pemerintah. Jadi cadangan untuk cash flow-nya relatif sangat terbatas. Oleh karena itu, ini juga harus diperhatikan ya. Makanya tadi saya bilang harus dibikin klaster. Klaster pertama adalah yang sangat urgent bagi masyarakat. Satu adalah transportasi pastinya. Yang kedua berkaitan dengan pangan. Yang ketiga berkaitan dengan mungkin energi ya. Nah, setelah itu baru klaster kedua gitu. Jadi mungkin pemerintah di sini mungkin Departemen Perindustrian bisa membantu mana klaster yang kebutuhannya itu berdasarkan urgensi sehingga dana-dana yang bisa diberikan kepada perusahaan ini berdasarkan kebutuhan yang diutamakan. Itu saya bisa jawab untuk yang non BUMN ya. Kemudian untuk bank ya. Nah, ini bank. Ya, Pak, tadi saya melihat gini, pemerintah sebenarnya dalam hal ini OJK sudah mengeluarkan peraturan tentang konsolidasi bank, Pak. Jadi untuk bank-bank yang tidak bisa menyetor modal 3 triliun, ya, dan ini masih banyak, ada sekitar mungkin 80 bank yang belum sampai 3 triliun, ya, itu kalau dia sampai 2002 nggak bisa nyetor 3 triliun, maka dia bisa jadi BPR, turun kelas, atau dia harus merger atau akuisisi. Ya. Tapi itu adalah kondisi normal, Pak. Nah, dalam kondisi tidak normal seperti sekarang, itu sebenarnya Bank Indonesia sudah membantu dengan berbagai cara. Memang dalam kondisi sekarang mungkin bank-bank ini susah mendapat puap ya, misalnya antar banknya ya karena tidak dipercaya. Nah, menurut saya ini juga harus OJK melihat kalau memang manajemen banknya bagus, artinya sebelum COVID nggak apa-apa, ya jangan langsung dimergerkan gitu loh, tetapi dibantu. Tapi bahwa nanti ketika kondisinya normal, ya harus dikembalikan kepada aturan konsolidasi bank. Saya rasa itu sih, Pak. Nah, jadi supaya apa? Tidak terjadi kasus seperti Senturi ya, Pak ya. Bank kecil tapi bisa jadi sistemik gitu. Nah, ini yang harus hati-hati karena sistemik itu adalah definisi bank buku 3 buku 4, tetapi ketika kondisi tidak normal, semua bisa jadi sistemik, Pak. Gitu. Nah, oleh karena itu memang di sini OJK akan meminta laporan ya, setiap hari, ya, terutama pengawas ya Pak ya, itu adalah kondisi bank supaya mereka juga bisa ancang-ancang. Ini bank kira-kira harus dibantu di mana? Ini bank harus seperti apa gitu. Jadi saya rasa sih sekarang sudah ya ada beberapa bank juga OJK sudah lakukan sesuatu sehingga masyarakat tidak panik Pak. Saya rasa itu salah satu hal yang bagus gitu. Terus Mbak Rati ya Mbak Rati memang gini Mbak Rati, problem kita itu yang punya by name by address itu baru orang miskin. Jadi orang miskin kita tuh sekitar 25 jutaan gitu ya. Tetapi yang hampir miskin ya, itu belum semua data by name by address. Sehingga ketika ada orang turun kelas, dia datanya tidak tercapture gitu. Kita kan belum punya single identity. Nah, menurut saya mestinya program kayak gini nih serahkan ke pemerintah daerah. Jadi pemerintah daerah yang bertanggung jawab karena mereka yang lebih tahu by name by address ya kan, mereka punya RT RW sampai kabupaten kota gitu. Tapi kalau semuanya ditangani pusat ya seperti kayak prakerja ditangani oleh pusat, lebih repot. Sebenarnya kalau ditangani oleh daerah dia lebih tahu skill apa yang dibutuhkan oleh masyarakatnya ya, karena kemarin kan
kita lihat ada seorang wartawan ikut prakerja tiba-tiba dapat sertifikat gitu ya. Nah, kan uang udah keluar banyak tapi sebenarnya sertifikat itu nggak ada gunanya kan gitu ya. Nah, jadi menurut saya sih mungkin libatkanlah pemerintah daerah dengan berbagai governance tertentu sehingga menurut saya itu akan lebih bijak ya dalam proyeknya gitu. Kalau enggak proyeknya jadi seolah-olah proyek nasional tapi sebenarnya nggak berguna bagi daerah tertentu gitulah. Jadi mungkin harus modelnya dirubah, termasuk bansos dan BLT. Saya rasa juga jangan jadi program pusat, jadi program daerah. Pusat tinggal menjadi pengawas gitu. Kalau enggak, saya rasa akan banyak penyalahgunaan atau justru tidak tepat sasaran. Itu Mbak Ratih yang bisa saya jawab. Gitu Mas Yoga, semuanya udah kejawab ya kayaknya. Ya, baik, terima kasih Bu. Pak Suprin, silakan Pak Suprin. Saya Pak Judi, ya silakan. Baik, selamat pagi Bu Afi. Pagi. Ini kita jadi kayak kuliah close and personal. Seru ya. Terima kasih himpunan alumni gitu, Pak Asep. Siap. Saya ringkas saja Bu. Jadi Ibu tadi angkat your spirit gitu ya, dan kita harus membangun Indonesia bersama. Ibu mengajak serta IPB, semua pihak, and semua tanggung jawab kita bersama gitu loh Bu ya. Jadi saya merasa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga kita bersama. Nah, peran kita di IPB ini sebenarnya sangat banyak Bu. Saya sendiri sekarang mulai berkecimpung. Tadinya saya di bidang energi, bicara renewable energy. Pak Erwin tuh guru saya Bu sama Pak Gusti. Pak Gusti ya. Jadi di dalam pangan ini Bu, Ibu tepat sekali Bu, model bisnisnya. This is very important. Karena orang bicaranya business as usual gitu ya. Siapa misalnya bisnis sapi, Ibu tahu ada pedagang sapi, ada ini seperti itu gitu. Nah, ini harus berubah ya. The new normal harus merubah model bisnis ini. Saya sepakat sekali sama Ibu. Dan satu lagi Bu, pesan misalnya Ibu, while you are maybe very close to prominent people, ini import ini Bu, import pangan, mohon dikurangin kalau bisa di stop Bu. Yang bisa benar. Because we are now more competitive, gitu Bu. Dengan harga dolar yang seperti sekarang, ya lebih kompetitif Bu pertanian di Indonesia. Salah satu ya sektor agri lah misalnya. Dan ini bisa memberikan pekerjaan kepada banyak orang demikian cepat dan ini di luar Bu. Jadi tidak di dalam confined spaces. Kalau kita bicara orang kantor, Bu bicara banks or the service industries, they are all di dalam ruangan. Ini kita bicara petani di luar, much safer. Di semalam saya ikut ini di Eropa itu pekerja konstruksi itu masih bisa Bu karena dia di luar gitu, with some protection of course. Itu demikian Pak Bu Afi. Terima kasih Pak Asep dikasih waktu. Ya, sama-sama Pak Judi. Pak Judi ini pemain energi yang sekarang akan terlibat di dunia agro nih. Salah satu perusahaan terbesarnya nanti dibangun di Lampung. Sudah kembali ke jalan yang benar. Salah. Insya Allah. Kalau lihat ekspresinya dalam menyampaikan kegundahan lebih mantap sebetulnya daripada keimutan fotonya yang dipampangkan. Pak Suprin, silakan Pak Suprin. Oke, Assalamualaikum Bu Afi. Ya. Saya ngelihat dalam konteks kondisi ekspor-impor kita sekarang ya. Ya. Kan tadi dikatakan bahwa proses untuk melakukan proses perbaikan kondisi ekonomi diantaranya juga menata itu. Saya yang jadi pertanyaan adalah kebijakan stimulus tentang penyederhanaan dan pengurangan lartas ekspor dan impor gitu, serta biaya masuk barangnya sendiri. Apakah itu jangka pendek berpengaruh terhadap perbaikan kondisi ekonomi sementara aktivitas ekspor impornya sendiri sekarang ini sedang tertekan juga gitu, nggak juga gitu sebenarnya gitu. Mungkin itu yang ingin saya tanyakan. Bahkan kemarin kalau nggak salah sekitar 749 atau 750 HS itu mau dievaluasi gitu. Oke, itu Bu Afi. Oke, baik. Silakan Ibu Afi, ada dua. Oke, dua ya. Pertama adalah kaitannya dengan bisnis model ya. Setuju Pak. Jadi gini. Ini masalahnya ada masalah politik Pak kalau pangan nih. Karena kalau impor itu lumayan 1 kilo dapat berapa gitu ya. Jadi memang ke depan tuh harus ada strategi khusus untuk pangan karena negara yang bisa mandiri pangan tuh jauh lebih bagus. Mungkin menurut saya kita harus pilih apa saja yang kira-kira kita bisa lakukan dengan skala yang besar ya. Kemudian sisanya kita ekspor ya. Kan Cina kalau kita belajar dari Cina ya Pak,
dulu dia pemakan kedelai hitam, tapi kan itu memakan air yang banyak, dia nggak produksi lagi, dia import besar-besaran. Tapi dia gunakan hortikultura sayur dan buah begitu besar untuk ekspor. Jadi nggak apa-apa kita import, tapi importnya harus lebih kecil daripada yang kita ekspor gitu. Nah, di sini kita memang di industri perlu mengklasterkan kembali ya dengan kondisi yang sudah berubah ke ekonomi ke depan ini, harus mulai mengklaster-klaster mana yang sebenarnya kita tuju gitu. Karena kebanyakan saya lihat insentif kita itu terlalu general, Pak. Sehingga karena terlalu general, akhirnya asal investasi datang itu dapat insentif. Akibatnya apa? Investasi yang datang itu kebanyakan hilir, tapi yang kebutuhan importnya 70%. Jadi sama aja, akhirnya cuman investasi datang, tapi sebenarnya kita importnya makin besar gitu. Jadi menurut saya strategi ke depan ya, itu harus ke sana. Kalau saya lihat beberapa provinsi nih Pak, contohnya ya, Jawa Timur waktu zaman Pak Karwo Pak, itu mereka justru tanda tangan antar daerah, kapan mereka shortage terhadap beras diambil dari daerah lain. Jadi ekspor impornya bukan dengan negara lain, tapi antar daerah. Nah, tapi kan concern yang kayak gini gubernur nggak banyak Pak. Hanya mungkin 5-6 gubernur, tapi ternyata itu satu bisa menekan inflasi karena mereka tahu kapan shortage-nya dan kapan mereka harus ambil, dan mereka sampai nolak impor Pak, gara-gara mereka sudah bisa penuhi dalam negeri. Nah, menurut saya ini harus mulai antar daerah itu dioptimalkan ya, supaya ke depan itu bisnis model dari pertanian itu harus lebih bagus, terutama adalah masalah harga Pak. Jadi harus ada agregator. Problem kita tuh satu, nggak ada agregator Pak. Yang kedua, problem kita adalah kualitas dari hasil pertanian, Pak. Jadi waktu itu ada yang namanya perusahaan e-commerce, Pak. Ya nggak bisa meneruskan. Kenapa? Bawangnya besok gede, besok lagi bawangnya kecil, Pak. Gitu. Nah ini jadi harus bisnis model tadi termasuk regulasi dan kelembagaannya, Pak, harus diatur menurut saya. Gitu. Jadi setuju, Pak, dengan Bapak terkait dengan bisnis model baru untuk agriculture ya. Terus Pak Supren terkait dengan gini. Jadi di dalam Perpu itu hanya sementara sih, Pak. Jadi sementara selama Perpu ini berjalan itu dimudahkan, dibebaskan dari biaya masuk, Pak. Tapi nanti setelah itu menurut saya harus diatur kembali. Karena kalau nggak diatur kembali, Pak, banyak sebenarnya barang jadi itu dianggap barang setengah jadi, misalnya ya kan. Terus kemudian banyak juga barang setengah jadi yang sebenarnya kalau kita bisa kasih insentif di sini, bisa bikinnya setengah jadinya di sini gitu. Ya, misalnya kayak Chandra Asri lah. Kita masih butuh 5 perusahaan seperti Chandra Asri untuk bikin barang jadi. Karena intermediate produk kita tuh nggak ada juga di sini gitu. Nah, jadi mungkin itu yang harus dikasih karpet merah oleh pemerintah untuk bikin duluan gitu. Makanya saya bilang tadi jangan untuk semua, tapi harus ada mana yang duluan, lalu kemudian yang berikutnya gitu. Ini yang saya rasa perlu. Di sini kan ada Bu Eti ya tadi ya dari perindustrian, mungkin menurut saya juga penting nanti juga mungkin bisa sampaikan di sini bagaimana sih kita membangun klaster berdasarkan kebutuhan gitu ya, tidak berdasarkan asal investasi masuk. Karena kadang-kadang kalau saya lihat ada yang sifatnya general. Pokoknya kalau investasi masuk asing silahkan, instrumennya ini. Bahkan kemarin instrumen yang utama justru di sektor keuangan, perbankan gitu. Padahal di negara lain tuh justru realnya dulu, jangan banknya dulu gitu. Seperti itu Pak. Setuju Pak Suprin. Jadi yang ini baru bea cukainya itu hanya untuk yang Perpu saja, tapi menurut saya ke depan harus lebih diatur pada berdasar kebutuhan. Nah, mungkin di sini ada Bu Eti ya tadi dari perindustrian, mungkin bisa juga menambahkan. Demikian Pak Asep. Baik, terima kasih Pak Judi, Pak Suprin. Seperti itu. Mungkin di sini ada dari Kementerian Perindustrian nih, ada Bu Eti, juga ada Bu Intan. Bisa sharing, silakan. Mungkin Bu Intan lebih tepat ya. Silakan Bu Intan. Silakan. Sambil menunggu Bu Intan mungkin. Masih di mute Bu Eti, mungkin bisa di ya. Ya, baik. Karena nama saya tadi sudah disebut oleh Bu Afriani. Ya. Kebetulan saya saat ini di BUMN, Ibu. Kami mengelola energi dan konstruksi. Jadi bagian dari Perum Jasa Cita 1 kami membuat renewable energy dan juga sebagian konstruksi. Jadi apa yang disampaikan oleh Bu Afriani tadi adalah benar. Saat ini cash is the king bagi kami secara perusahaan. Kami mempertahankan bagaimana current ratio dan quick ratio kami harus bagus. Kita membuat alternatif. Kalau waktu sekolah kita belajar hanya 3 alternatif. Ini berat dan pesimis. Sekarang menghadapi COVID, saya mencoba
exercise sampai 6, 8, bahkan 10 condition. Karena kita tidak pernah tahu dinamika di lapangan secara account receivable semakin ketat, investasi kita juga semakin terbatas, menunda investasi karena kita juga tidak tahu bagaimana ke depan. Banyak tanda-tanda proyek yang juga ditunda. Akibatnya adalah secara pendapatan pasti akan berpengaruh, di mana tender-tender itu juga banyak yang delay. Delay tertunda, tertundanya kapan? Uncontrollable time. Terus kemudian secara account receivable, karena kami juga ada divisi konstruksi yang juga bermain dengan teman-teman BUMN di bidang karya, mereka pun juga menahan cash flow-nya sehingga aging atas account receivable itu pun semakin panjang, semakin panjang, semakin susah untuk kita menagih, even sesama BUMN gitu ya, atau itu benar. Jadi memang di BUMN sih kalau saya melihat banyak perusahaan yang juga bergerak di renewable energy, itu lebih dari 2 digit, yang juga bergerak di konstruksi lebih 2 digit. Usul kami adalah kenapa kalau sebelumnya di Kementerian BUMN sudah mulai ada holdingisasi terhadap PTPN, juga akan lebih bagus apabila kita juga mulai berpikir klasterisasi atau holdingisasi terhadap perusahaan-perusahaan BUMN ataupun anak-anak BUMN yang sejenis, yang bermain sesama di AMDK. Mari kita kumpulkan sehingga kita punya power lebih kuat untuk mengejar kompetitor bukan cuma sesama di Indonesia kita, tetapi juga kita mencoba berpikir bahwa kita bisa bersaing di Asia, bahkan mungkin bisa bersaing di apabila kita bersatu sesama BUMN. Karena kalau sesama anak BUMN saja, kalau bersatu tuh secara aset menjadi lebih bagus, secara supply chain lebih bagus, nilai jual kita juga akan lebih bagus. Mungkin itu yang dimaksud oleh klasterisasi dimaksud Abu Alfiani. Kami sebagai praktisi menyambut baik hal tersebut dan memang mudah-mudahan arah ke sana akan semakin cepat. Gitu Ibu. Terima kasih Bu Eti. Jadi saya rasa itu penting ya. Jadi memang sekarang ini account receivable-nya banyak, tapi cash is a king tuh bagi semua orang. Sehingga inilah yang membuat bisnis nggak jalan, ya kan? Yang satu nunda supplier kan gitu ya. Kecuali kalau dia nggak bisa produksi, baru dia bayar supaya suppliernya kasih gitu. Dan ini terjadi di banyak perusahaan Bapak Ibu. Kemudian yang kedua masalah trust, ya kan? Dalam kondisi gini orang tuh belum tentu percaya, walaupun dia teman dia belum tentu percaya. Jadi akhirnya apa? Satu selain cash is a king, yang kedua adalah masalah trust. Nah, masalah trust ini yang lebih repot. Karena begitu satu nggak percaya dengan yang lain, lain-lain nggak percaya, ya nggak jalan ekonomi gitu. Makanya di sini peran pemerintah menjadi penting ya. Oleh karena itu dana yang dikucurkan itu sebenarnya bukan karena bagi-bagi uang, tapi benar-benar bagaimana cash flow itu bisa jalan. Makanya berdasarkan klaster yang paling penting duluan yang mana gitu. Ini yang saya belum lihat yang disampaikan oleh pemerintah berdasarkan klaster gitu. Kalau dikasih semuanya, wah nggak cukup dananya gitu. Gitu kira-kira. Silakan kalau ada lagi yang mau, mungkin nggak harus tanya ya, boleh kasih komentar loh. Iya. Nampaknya semakin menarik nih, semakin siang. Ada dari Pak Erwin. Terima kasih Bu Eti ya atas sharingnya. Silakan mungkin ada dari Pak Erwin sama Pak Ahmad Setiabudi. Silakan. Baik, terima kasih Pak Asep atas waktunya. Dikasih lagi bonus. Bu Afi, kami dari Migas sekarang sedang sulit sekali. Sebetulnya ada korelasinya nggak sih dengan kondisi COVID ini? Atau ini di luar dari itu semua? Karena hanya masalah supply demand-nya di Rusia dan shale gas-nya Amerika gitu ya. Nggak ada kaitannya sama COVID, hanya kebetulan bertemu di waktu yang sama gitu. Atau bagaimana Bu sebagai masukan gitu buat kami. Terus kami harus bagaimana? Terima kasih. Saya jawab langsung ya. Ya Pak Erwin, jadi gini, pertama sebelum COVID Pak sudah terjadi penurunan permintaan dunia secara signifikan sebenarnya. Jadi sebenarnya sebelum COVID pun udah turun gitu. Tapi kemudian selalu yang namanya produksi migas Pak, selalu kalau harga turun mereka tahan produksi Pak. Begitu tahan produksi kan harga naik lagi Pak. Nah selalu begitu, jadi selalu akan berfluktuasi seperti itu, tarik-menarik antara demand sama supply. Nah kalau kita lihat memang demand tidak akan kembali. Kenapa Pak? Bapak bisa lihat tadi di gambar saya yang bulat tadi, PDB paling besar kan di Amerika, kemudian Eropa, Jepang sama Cina ya Pak ya. Mereka sudah mengalami masa aging Pak. Jadi 70% penduduk dari
negara-negara besar ini sudah usia di atas 65 tahun. Nah, di atas 65 tahun ini kan satu konsumsinya pasti turun, ya kan? Nah, kalau udah konsumsi turun tuh pengaruh terhadap pangan, migas gitu. Bahkan terhadap negaranya sendiri karena orang bayar pajaknya jadi lebih sedikit kan gitu. Nah, kapan kembali lagi kalau kita lihat sekarang trennya negara-negara ini punya anak nggak ada ininya, nggak ada insentifnya gitu. Hanya Cina satu-satunya negara yang sekarang kasih insentif kalau anak muda punya anak 2 dibayarin oleh negaranya, Pak. Kenapa? Karena mereka juga takut masa aging itu terjadi gitu. Jadi memang ke depan, Pak, harus dilihat lagi permintaan itu akan berubah cukup panjang, bukan hanya karena COVID. COVID ini menambah hanya karena orang banyak turun kelas gitu. Jadi menambah lagi penurunan demand. Tapi demand secara normal pun turunnya signifikan. Ya, lebih daripada 1/4, Pak. 1/4 dari kebutuhan dunia gitu. Jadi ini yang harus diperhatikan ya. Nah, nanti kita bisa lihat lagi sekarang ini demand terbesar kan negara berkembang ya, Pak ya. Nah, jadi harus mulai mengalihkan. Kita banyak kalau saya perhatikan ekspor kita ini kebanyakan ke negara maju, tapi kita lupa sama negara berkembang sesama kita yang merupakan pasar baru. Misalnya apa? Benua Afrika, Pak. Kita kecil sekali, padahal benua Afrika itu hampir mirip dengan kita, paling tidak untuk demand, ya kan? Brazil, kemudian India, itu masih masa-masa seperti kita. Jadi menurut saya orientasi ekspor juga harus menambah ke negara berkembang. Jangan hanya pada negara maju yang trennya akan terus menurun, gitu Pak. Jadi memang harus dievaluasi kembali demand ini walaupun COVID-nya sudah selesai, demand tidak akan kembali seperti dulu karena negara maju sedang berubah dari sisi demografi, gitu Pak. Terima kasih ya Bu Afi. Baik Pak Erwin, mudah-mudahan pas apa yang diharapkan. Pak Ahmad silakan. Satu orang lagi Pak Ahmad. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Kang Astar sama Bu Afi dan seluruhnya. Saya mau ada 2 pertanyaan. Pertama terkait dengan perilaku konsumen saat ini. Kira-kira peluang bisnis ke depan dengan perilaku konsumen yang kemungkinan berubah dengan adanya COVID ini, menurut Bu Afi seperti apa yang bisa dimanfaatkan baik oleh negara kita maupun oleh bisnis. Terus yang kedua, saya juga merupakan penggerak di bidang UKM juga di Hisana Group. Kita itu bergerak di fried chicken, Bu. Dan saat ini memang kita ada penurunan penjualan itu hampir 50%, dan sampai Juni jika tidak ada perubahan itu bisa jadi banyak toko yang tutup. Tentunya berefek kepada usahanya bidang apa Pak? Sorry nggak dengar tadi. Di fried chicken, Bu. Oh, fried chicken. Oke. Fried chicken ya. Jadi kita punya sekitar hampir 900 store di Indonesia. Nah, jadi ini memang kegusaran kita juga. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan atau mungkin terkait dengan regulasi yang ada saat ini terhadap kemungkinan pertama perumahan karyawan atau PHK, atau mungkin bisa juga kemungkinan bantuan yang mungkin bisa didapatkan oleh bisnis seperti ini. Ya, terima kasih Bu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, jadi begini Pak, ada perubahan perilaku konsumen yang perlu dipelajari. Kita kalau belajar di Indonesia ini punya ada 4 golongan Pak. Orang miskin, hampir miskin, kelas menengah, sama orang kaya gitu ya. Kalau kita lihat orang miskin kita sekitar 25 juta, hampir miskin kita tuh sekitar 70 sekian juta lah. Jadi 100 juta itu miskin dan hampir miskin. Tapi kelas menengah kita juga cukup besar, 100 juta Pak. Ya. Kemudian sisanya adalah orang kaya. Orang kita tuh orang kaya juga meningkat Pak. Nah, sekarang kalau kita bicara tentang kelas menengah meningkat ya, McKinsey juga bilang Indonesia ini 2030 kelas menengahnya akan naik. Itu artinya apa? Gaya hidup mereka akan berubah Pak. Misalnya orang kalau Bapak jualan, itu nanti harus mengarah kepada makanan sehat, Pak. Kalau makanan nggak sehat, itu akan ditinggalkan oleh orang yang punya duit. Karena orang punya duit ini gaya hidupnya sudah berubah. Ya. Tapi kalau Bapak mau ngambil segmen di bawah, perilakunya beda. Sekarang kan kalau kita lihat di makanan minuman tuh bikin sase-sase ya, Pak. Kenapa? Ada orang kita yang 100 juta, itu penghasilannya harian, Pak. Jadi dia bisa belinya harian. Nah, mungkin kalau Bapak bisnis fried chicken tadi, kalau tadinya besarnya segini, bikin kecil-kecil, Pak. Gitu. Nah, ini udah harus mulai mengarah pada segmen yang mana yang Bapak mau. Tapi kalau Bapak mau ambil segmen yang punya duit, itu arahnya ya misalnya kalau saya lihat orang gaya hidup sekarang ya, itu nggak mau pakai minyak lagi, dia mulai pakai
pokoknya yang sehat-sehat ya, virgin coconut oil misalnya gitu. Ya, jadi harus melihat sekarang yang mana yang Bapak mau ambil segmennya. Karena menurut saya segmen itu di Indonesia ada semua ya. Tapi kelas menengah kita akan naik nih Pak. Dari sekarang mungkin 100 juta nanti akan menjadi 130 juta. Jadi trennya akan meningkat ya setelah kembali normal nih. Kalau sekarang mungkin sedang mengalami penurunan. Nah, jadi menurut saya behaviornya sangat berubah. Jadi apa sektor yang ke depan akan berkembang Pak? Satu, food and beverage masih akan jalan. Cuman tadi yang saya bilang Bapak arahnya kemana. Yang kedua, pendidikan itu akan bagus Pak. Jadi karena orang tuh akan punya anaknya pendidikan yang berkualitas ya. Kesehatan juga. Jadi kesehatan nanti bukan obat, justru adalah makanan kesehatan. Maka Bapak bisa lihat kenapa multi level marketing di Indonesia itu untungnya gede-gede Pak. Karena ternyata dia bisa mengambil kelas menengah. Kelas menengah ini orang yang selalu pengennya private, kalau jualan nggak mau jual beli di toko Pak. Gitu. Nah jadi ini contoh-contoh yang menurut saya mereka bisa melihat market apa yang sudah berubah di Indonesia dan itu trennya besar banget ya. Nah, kemudian yang kedua, apa yang bisa dilakukan oleh UKM ya? Pertama, kalau punya pinjaman Pak bisa restrukturisasi dan kalau Bapak pinjamannya di atas setahun itu bisa restrukturisasinya dianggap lancar ya. Kalau kita bisa restu kan dianggap sudah tidak lancar gitu ya. Terus yang kedua, insentif yang lain adalah kalau kurang modal kerja, nanti dari dana yang 150 triliun itu bisa diajukan kalau memang modal kerja itu dibutuhkan. Mereka pasti akan melakukan namanya verifikasi ya. Apakah memang diperlukan modal kerja atau tidak gitu. Jadi itu sih, sementara kalau insentifnya baru itu yang saya lihat dari aturan OJK dan Perpunya sih Pak. Baik. Mungkin ke depan Terima Pak. kasih ini Pak Ahmad sudah sharing di usaha mikronya dan juga pencerahan juga beberapa sharing dari para pakar. Di sini ada akademisi, ada para pebisnis, ada juga di pemerintahan, ada juga media. Luar biasa sekali. Mudah-mudahan apa yang tadi dipaparkan oleh Ibu Dr. Afi setidaknya memberikan kepada kita seperti apa kita akan melangkah. Yang dari kementerian bagaimana regulasi-regulasi turunannya, yang dari akademisi bagaimana menstimulan ini menjadi sesuatu yang lebih baik lagi kepada para pendidik dan yang lainnya. Bagi para pengusaha, seperti tadi Pak Judi utarakan, mungkin ada hal-hal yang bisa model bisnisnya disesuaikan. Juga bagi sektor-sektor yang lainnya. Apakah regulasi ekonomi ini menjadi sebuah solusi? Menjadi sebuah solusi. Dengan catatan pertama harus masih bersama-sama berkolaborasi, jangan setengah-setengah. Kemudian yang kedua ada kluster prioritas. Sebetulnya mana sih yang paling mempengaruhi? Kemudian juga ya yang ketiga harus tetap optimis kita. Optimis dalam rangka apa? Ini apa yang dituangkan oleh pemerintah dengan 3 regulasi yang sangat powerful ini mudah-mudahan memberikan solusi bagi bangsa dan negara ini. Seperti apa? Globalnya sudah dipaparkan tadi oleh Ibu Dr. Afi. Ke depan Himpunan Alumni Sekolah Bisnis dengan Sekolah Bisnis IPB juga akan seperti apa sebetulnya di UMKM, realnya di masyarakat. Pada kesempatan ini hadir pula narasumber untuk minggu depan. Mungkin Ibu Ririn bisa memberikan prolog sebentar saja, agar ke depan nanti kita akan buka untuk umum, gitu kan Ibu Ririn, dengan kebijakan-kebijakan tentang UMKM. Silakan Ibu Ririn. Baik, terima kasih Bu Afi, Pak Nur Azam, Prof. Nur Azam, Asep, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Paparan Bu Afi tadi menambah wawasan yang luar biasa. Nanti barangkali kita akan gandengkan dengan strategi UMKM di dalam kondisi COVID-19 ini. Kemudian apakah ini bisa menjadi peluang, ancaman ini bisakah kita jadikan peluang. Tadi saya sempat mendengar bahwa ada stimulus berupa 150T. Itu untuk menengah ke atas ya, menurut Bu Afi. Nah ini untuk semua, Mbak. Untuk semua, untuk semua yang mengajukan dan itu disetujui. Nah itu benar sekali, karena kalau kita berfokus kepada menengah ke atas, maka padahal sebenarnya menengah ke bawah atau mikro itu persentasenya besar sekali untuk membuka peluang lapangan pekerjaan. Jadi untuk
pengusaha atau untuk usaha besar itu hanya 0,03. Betul. Dalam membuka lapangan pekerjaan. Jadi barangkali ini nanti kita akan bicarakan ke depan strategi-strategi apa yang perlu dilakukan oleh UMKM sendiri dan perlu dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha-pengusaha yang lain dan juga penggiat. Karena beberapa komponen ini tidak bisa lepas dalam menggeser dari ancaman menjadi peluang bagi UMKM. Ya, baik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Bu Ririn. Minggu depan ya, Bu Afi mungkin ada yang ingin disampaikan? Hadir. Bu Afi, mohon kehadirannya minggu depan. Terima kasih. Iya. Khususnya Pak. Baik, terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah join ya. Artinya saya senang sekali bisa diskusi. Mungkin diskusi ini bisa kita terus lanjutkan. Salah satu dari antara kita peserta ini bisa jadi narasumber. Terus yang ketiga mungkin ya dengan cara sharing ini kita bisa ke komunitas kita masing-masing untuk memberikan optimis. Karena saya takut kalau kita nggak optimis akan berbahaya bagi ekonomi kita ke depan Bapak Ibu. Betul. Gitu aja. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Baik, terima kasih Bu Afi. Mohon berkenan Bapak Ibu sebentar akan dilakukan foto bersama di rumah masing-masing melalui media Zoom ini. Mbak Widi silakan untuk melakukan foto bersama. Ya Bapak Ibu, maaf yang belum menampilkan videonya. Pak Sakli itu, Pak Sakli videonya dong. Video Pak Sakli. Ya dong, udah lama nggak ngeliat wajah Pak Sakli nih. Oh Pak Sakli ini. Ya, saya mulai foto, silakan senyum dari mulai slide pertama, saya foto dulu. Saya lagi jerawatan Mbak Widi, jadi. Ya. Satu lagi. Ya, Bapak Ibu, terima kasih sudah berkenan menampilkan wajahnya. Ya, akan di-share. Kemudian kegiatan hari ini tadi juga saya rekam. Jadi insya Allah nanti setelah ini rekaman video dan diskusi akan kami sampaikan melalui email yang kemarin Bapak Ibu daftarkan. Terima kasih. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih. Jumat depan kita sampai berjumpa kembali dan tentunya masih minggu depan dan open untuk umum. Terima kasih. Ditutup dengan bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, Ibu Afi, Pak Asep, Pak Azam, Pak Azam. Prof. Azam. Assalamualaikum. Kapan? Assalamualaikum. Terima kasih SBI PIB. Dan minggu depan jerawat hilang, jadi bisa. Pak Judi bisa aja. Bagus sehat, bagus ya. Insya Allah sehat. Amin. Semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Gimana anak Kang Erwin yang di ini? Di Milan? Alhamdulillah sudah lulus, Pak. Pak. Oh, iya. Ya, pulang belum, Pak Erwin? Iya. Pulang. Masih di sana? Masih di sana, nunggu suaminya belum lulus. Oh, iya. Udah beberapa mata kuliah yang masih harus diulang. Online ya? Kuliah tetap jalan online ya? Iya, online. Ya. Terima kasih banyak. Lancar lah Pak Erwin, doa kami. Amin. Baik, Amin. Terima kasih banyak. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Mbak Widi, terima kasih ya Mbak Widi. Terima kasih. Kapan kalau ke Paris ajak-ajak ya. Paris, buka puasanya kalau musim sekarang. Kapan buka puasa? Aduh, buka puasa online nih Pak. Mari kita mulai nanti sore. Oh, iya. Ya, masak sendiri, buka sendiri. Iya. Ayo Pak Yudi. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.